Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi masih di topik yang sama, yaitu sistem ekskresi. Sering disebut dengan sistem urin atau urinaria. Sistem urin atau urinaria melibatkan beberapa organ, jadi tidak hanya ginjal saja. Nah, sistem urin ini tersusun atas. Yang pertama adalah ginjal, kemudian masuk ke ureter, kemudian ke kantung kemih, dan terakhir dibuang melalui uretra. Sehingga cairan hasil penyaringan dari ginjal setelah diserap zat-zat makanannya, maka akan dikeluarkan ke uretra yang kita sebut sebagai urin. Ini adalah struktur posisi ginjal di dalam tubuh kita, ya. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama sebagai penyaring zat-zat sisa hasil metabolisme dari dalam darah. Jadi, semua cairan yang kita konsumsi itu akan disaring masuk ke bagian ginjal. Sedangkan untuk padatan masuk ke bagian usus besar. Yang kedua, mengeluarkan kelebihan air yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Kita lihat anatomi ginjal. Ini adalah anatomi atau bagian-bagian dari ginjal, ya. Bagian yang pertama itu kita sebut dengan korteks atau kulit ginjal. Bagian yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal. Bagian yang ketiga itu disebut pelvis renalis atau rongga ginjal. Rongga ginjal ini nanti akan berkelanjutan ke saluran yang disebut ureter. Nah, jika kita perbesar, pada bagian ginjal, bagian dalam, itu akan dijumpai jutaan nefron. Nah, jadi sebenarnya yang menyaring zat-zat sisa itu adalah berjuta-juta nefron yang ada di dalam ginjal. Sekarang kita amati yuk apa saja bagian-bagian dari ginjal, bagian-bagian dari nefron ini. Mudah-mudahan terbayang bagi teman-teman ya. Jadi, jutaan nefron-nefron ini akan menyaring darah tersebut. Dan nanti hasil dari pembuangannya dikumpulkan pada saluran kolektifus, ya. Sebelum dibuang melalui ureter. Sekarang kita lihat tahap pembentukan urin. Tahap pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, augmentasi atau pembuangan. Yang pertama, proses tahap pertama yang disebut filtrasi. Filtrasi ini terjadinya di glomerulus. Urin yang dihasilkan dari tahap 1 itu
berupa urin primer. Dari tahap 1 akan masuk ke tahap kedua yang disebut dengan reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang mungkin masih berguna yang terdapat pada urin primer. Tempat terjadinya proses reabsorpsi atau tahap kedua ini yaitu pada tubulus contortus proximal atau TKP. Pada TKP ini, zat berupa urin primer akan diserap kembali. Mana tahu masih ada zat-zat yang berguna. Hasil dari pembuangan pada tahap kedua disebut dengan urin sekunder. Dari tahap 2, perjalanan urin sekunder akan menuju ke tahap ketiga yang disebut dengan augmentasi atau pembuangan. Pada tahap ketiga ini terjadinya di tubulus contortus distal atau disebut dengan TKD. Pada tahap ketiga ini, urin juga mendapatkan bilirubin, hasil pembuangan dari organ hati. Nah, pada tahap ketiga ini selesailah pembentukan urin, sehingga hasilnya berupa urin tersier. Urin tersier ini disebut juga dengan urin sebenarnya. Ini adalah rangkuman dari seluruhannya. Yang pertama filtrasi terjadinya di glomerulus dan urin yang dihasilkannya berupa urin primer. Tahap kedua itu disebut dengan reabsorpsi terjadinya di tubulus contortus proximal, urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Dan yang ketiga adalah augmentasi terjadinya di tubulus contortus distal, urin yang dihasilkannya berupa urin tersier. Nah, urin ini kemudian dikumpulkan pada tubulus collectivus ya, atau saluran pengumpul. Ciri urin normal yang pertama berwarna bening sampai oranye pucat tanpa endapan dan berbau tajam. Yang kedua, tersusun atas air sebanyak 95% dan 5%-nya mengandung yang pertama urea ataupun amonia, yang kedua garam-garam mineral, yang ketiga zat warna bilirubin. Sehingga urin normal itu tidak boleh mengandung zat-zat yang masih berguna ya, seperti glukosa, asam amino, itu semua harus sudah terserap kembali. Sekarang kita lihat kelainan-kelainan pada ginjal. Yang pertama adalah gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kelainan di mana ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gagal ginjal ini untuk sementara dapat ditangani dengan cuci darah melalui alat dialisator. Untuk gagal ginjal tetap, maka harus dilakukan cangkok ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal terbentuk karena adanya endapan garam kalsium yang makin lama makin membesar dan mengeras.
Batu ginjal dapat dihilangkan yang pertama dengan pengobatan, yaitu mengkonsumsi obat-obatan penghancur batu ginjal. Namun jika pengobatan secara oral, secara obat tidak dapat dilakukan, maka harus dilakukan pembedahan. Yang ketiga adalah diabetes insipidus, yaitu penyakit di mana kekurangan hormon antidiuretik hormon atau ADH, sehingga mempengaruhi proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Ciri-ciri penderita diabetes insipidus yaitu frekuensi pembuangan urinnya cukup tinggi. Yang keempat adalah nefritis atau radang ginjal. Nefritis yaitu peradangan pada nefron terutama pada bagian glomerulus, yaitu pada bagian filtrasi. Penyebabnya karena infeksi pada glomerulus oleh bakteri Streptococcus. Selanjutnya adalah diabetes mellitus, yaitu di mana kadar glukosa di dalam darah meningkat karena kekurangan hormon insulin. Selanjutnya adalah albuminuria, yaitu terdapatnya protein atau albumin di dalam urin. Hal ini disebabkan karena terdapat kerusakan pada alat filtrasi. Dan terakhir adalah hematuria, yaitu penyakit yang ditandai di mana dijumpai pada urin sel darah merah. Biasanya terjadi karena peradangan pada saluran urin ataupun akibat gesekan batu ginjal. Baik, demikian pembahasan untuk ginjal, organ ginjal. Terima kasih, semoga membantu teman-teman dalam memahami materi sistem ekskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.